Siapkan 1 saset agar plain kemasan 7 gram, langsung aja masukkan ke dalam panci. Masukkan 2 saset Nutrijel plain kemasan kecil, masing-masing kemasan 10 gram. Jadi totalnya ada 20 gram Nutrijel plain. Kemudian supaya ada rasa buahnya gitu, tambahkan 1 saset Nutrijel rasa leci kemasan kecil, kemasan 10 gram. Lalu masukkan 300 gram gula pasir. Aduk semua bahan ini sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata, masukkan 2 liter air. Aduk lagi sampai tercampur rata dan tidak ada lagi bahan yang menggumpal-gumpal. Kalau sudah, masak sampai mendidih sambil terus diaduk. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, kemudian siapkan cetakan ikan koi ukuran kecil. 1 cetakan ikan koi seperti ini ada 12 ikan koi ukuran kecil, dan karena resep ini kita akan menghasilkan 25 piece ikan koi, jadi kita membutuhkan 3 cetakan ikan koi seperti ini. Untuk bahan ikannya, ambil 250 ml larutan Nutrijel. Sudah dapat 250 ml seperti ini, pindahkan ke dalam mangkuk. Kemudian tambahkan 1 saset kental manis putih atau setara dengan 38 gram. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata seperti ini, masukkan ke dalam cetakan ikan koi. Kita masukkan sampai penuh, tapi jangan sampai meluber juga ya. Pokoknya sampai pas sama ikannya seperti ini. Kita masukkan sampai 25 ikan. Setelah dimasukkan ke dalam 25 ikan, biarkan puding ikannya sampai padat. Untuk bahan ikannya, di sini aku mau bikin kolam ikannya ada 5 warna. Jadi aku akan siapkan 5 wadah seperti ini. Kalau teman-teman pengen satu warna nggak apa-apa ya, langsung aja dibikin satu warna. Nah ini langsung aja kita ambil sekitar 350 ml larutan Nutrijel. Kalau sudah, masukkan ke dalam wadah. Ambil lagi 350 ml larutan Nutrijel, masukkan ke dalam wadah kedua. Ambil lagi 350 ml larutan Nutrijel, masukkan ke dalam wadah ketiga. Ambil lagi 350 ml larutan Nutrijel, masukkan ke dalam wadah keempat. Terakhir ambil lagi 350 ml larutan Nutrijel, masukkan ke dalam wadah kelima. Masih ada sisa sedikit larutan Nutrijelnya, ini bisa kita bagi aja menjadi 5 wadah sama rata. Wadah pertama, tambahkan kurang lebih 1 sampai dengan 2 tetes pewarna makanan merah rose, lalu aduk sampai tercampur rata. Untuk warnanya jangan terlalu ngejreng ya teman-teman, kita buat warnanya soft aja seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, sekarang kita siapkan cup puding ukuran 65 ml seperti ini. Kemudian kita siapkan sebanyak 5 cup. Tuang larutan Nutrijel merah ke dalam 5 cup sama rata dan ngisinya juga jangan penuh, isi sampai 3/4 cupnya aja dan sisakan sedikit untuk nanti bahan perekatnya nanti di atasnya ya. Nah kalau kita sudah masukkan sama rata seperti ini kan ada sisa sedikit lagi, ini kita simpan dulu untuk lapisan atasnya, biarkan sampai padat. Di wadah kedua, tambahkan kurang lebih 1 sampai dengan 2 tetes pewarna makanan kuning, lalu aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, siapkan 5 cup puding ukuran 65 ml tadi, kemudian tuang sampai 3/4 cupnya aja, jangan terlalu penuh-penuh ya, karena nanti kita akan mengisi ikannya juga, dan kita sisakan sedikit untuk bagian lapisan atasnya nanti. Nah sudah sedikit seperti ini, biarkan sampai padat.
Untuk wadah ketiga, tambahkan 1 dengan 2 tetes pewarna makanan hijau, aduk sampai tercampur rata. Kemudian siapkan 5 cup ukuran 65 ml tadi. Masukkan larutan Nutrijel warna hijau ke dalam cup sampai 3/4 cupnya aja, dan sisakan sedikit untuk lapisan atasnya nanti. Biarkan sampai padat. Untuk wadah keempat, tambahkan 1 tetes pewarna makanan biru. 1 tetes juga sudah cukup ya, warnanya sudah cantik seperti ini. Masukkan ke dalam 5 cup ukuran 65 ml tadi. Masukkan cukup 3/4 cupnya aja, sisakan sedikit untuk lapisan atasnya. Biarkan puding birunya sampai padat. Untuk wadah kelima, tambahkan 1 tetes pewarna makanan ungu, lalu aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, masukkan ke dalam 5 cup ukuran 65 ml tadi. Masukkan cukup 3/4 cupnya aja, sisakan sedikit untuk lapisan atasnya. Sisa sedikit ini untuk lapisan atasnya ya, biarkan puding ungunya sampai padat. Puding kolamnya sudah padat seperti ini, sekarang kita keluarkan untuk puding ikannya. Keluarkan puding ikan dari cetakan. Ini kita bisa menggunakan tusukan sate atau tusukan gigi seperti ini. Ini bisa langsung kita keluarkan aja. Karena komposisinya kebanyakan dari bahan Nutrijel, jadi puding ikannya itu lentur dan gak mudah patah ya teman-teman. Nih kalau ekornya melengkung ini bisa banget kita balikin, jadi gak mudah patah sama sekali. Jadi hasilnya lentur banget. Untuk bagian matanya, siapkan biji selasih, ambil 1 butir biji selasih, kemudian taruh di bagian mata. Kemudian bisa kita tusukkan menggunakan tusukan sate atau tusukan gigi dulu seperti ini di bagian mata. Kemudian masukkan biji selasihnya ke dalam lubang yang sudah kita tusukkan tadi. Taruh lagi biji selasih di bagian mata, kemudian tusukan gigi atau tusukan sate seperti ini, masukkan ke dalam lubang ya biji selasihnya. Nah ini hasilnya, lakukan sampai selesai. Untuk bagian badannya, siapkan pewarna makanan merah cabai. Ini kita siapkan cotton bud yang bersih seperti ini. Kemudian kita masukkan pewarnanya, jangan banyak-banyak ya supaya nggak luber, secukupnya aja. Kemudian kita aplikasikan ke badan ikannya. Untuk ngiasnya sesuai selera aja. Di sini aku pakai badan ikannya dan ekornya menggunakan pewarna makanan merah. Dan untuk sisi lain cotton budnya kita kasih pewarna makanan kuning. Jangan banyak-banyak supaya nantinya nggak luber ya, secukupnya aja. Kemudian kita oles-oles di sisi badan ikannya seperti ini. Masukkan puding ikan ke atas kolam. Di sini kolamnya warna hijau dulu. Ini karena ikannya lentur-lentur, jadi mudah banget kita pindahkan ke dalam ikannya ya. Jadi jangan khawatir patah, karena ini nggak bakal patah ya teman-teman, lentur banget ikannya. Nah langsung aja kita masak sisa jelly yang warna hijau tadi. Ini kita masak sampai mendidih tanpa kita tambahkan air lagi ya. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita tunggu sebentar sampai uap panasnya berkurang sambil diaduk. Kalau uap panasnya sudah berkurang seperti ini dan sudah agak hangat, kita taruh ke atas cupnya seperti ini. Kita taruh di pinggir-pinggir ikannya ya, supaya hasilnya rapi dan ikannya pun tidak tenggelam. Sekarang kita mulai untuk membuat gelembung-gelembung di kolamnya. Siapkan suntikan mainan seperti ini. Ini aku beli di toko mainan, harganya cuma Rp2.000 aja ya teman-teman. Ini ada seperti ini, ada corongnya gitu. Ini kita cabut aja. Jadi kita hanya menggunakan suntikan dan sedotan aja seperti ini di bagian ujungnya. Nah ini untuk ujungnya ini bisa kita masukkan ke dalam kolamnya. Kemudian kita semprotkan aja seperti ini. Atau kita suntikan ya teman-teman. Jadi kita buat ada udara dulu disuntikannya, kita cabut, kemudian kita dorong saat kita masukkan sedotan ke dalam kolam ikannya. Nah ini seperti ini ya, jadi kita cabut kemudian kita suntikan seperti itu. Pastikan sedotan masuk ke dalam kolamnya, jadi bisa menghasilkan gelembung-gelembung seperti ini. Jadi kenapa sisa jelinya harus kita masak sampai mendidih, kemudian kita tunggu sebentar sampai uap panasnya berkurang, supaya mudah kita membuat gelembung-gelembungnya ya. Karena kalau masih panas agak susah juga membuat gelembungnya, jadi belum terbentuk ya, nggak bisa terbentuk. Jadi kita tunggu sisa jelinya ini sampai agak hangat atau agak dingin sebentar, baru bisa kita buat gelembung-gelembung seperti ini.
Kalau suntikannya sudah ada di ujung seperti ini, kita tarik lagi suntikannya, kemudian masukkan sedotan ke dalam kolam, kemudian kita dorong lagi suntikannya sampai berhasil membuat gelembung seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget ya. Sekarang kita taruh lagi puding ikannya ke dalam kolam kedua. Di sini kolam warna kuning. Ini karena ikannya lentur, jadi mudah banget ya teman-teman kita masukkan ikannya. Kemudian langsung aja ini sisa larutan Nutrijel warna kuning kita panaskan lagi sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya. Kemudian tunggu sebentar sampai uap panasnya berkurang atau agak hangat ya. Kalau sudah hangat seperti ini, masukkan ke dalam kolam atau ke dalam atas ikannya. Kita taruh di pinggir-pinggir ikannya ya, supaya ikannya ada di tengah-tengah seperti ini. Kemudian suntikan bahan kolam menggunakan suntikan mainan seperti ini. Sedotannya kita masukin ke dalam bahan kolam ya, supaya bisa membuat gelembung seperti ini. Nah, kenapa bahan sisa larutan Nutrijel ini kita tunggu dulu sampai agak hangat, supaya bisa membentuk bulat-bulatan atau gelembung-gelembung seperti ini. Karena kalau masih panas agak susah ya kita bentuk gelembung-gelembungnya. Jadi kita tunggu dulu sampai hangat sebentar supaya bisa membentuk gelembung-gelembung seperti ini. Ini cara buatnya mudah banget dan simple, teman-teman pasti bisa buat di rumah. Taruh lagi puding ikan yang sudah kita hias ke atas kolam ketiga. Ini kolamnya warna pink. Ini kesukaan ciwi-ciwi ya, biasanya kolamnya warna pink. Ini kita masukkan 5 seperti ini. Kemudian sisanya, ini sisa larutan Nutrijel tadi yang warna pink. Kita panasin lagi sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, tunggu sebentar sampai uap panasnya berkurang atau hangat. Kalau sudah hangat seperti ini, taruh ke atas kolamnya. Taruh di pinggir-pinggir ikannya seperti ini, supaya ikannya ada di tengah-tengah ya. Jadi nanti nggak lepas-lepas ikannya, jadi bisa nempel gitu. Siapkan suntikan, kemudian jangan lupa suntikannya kita tarik dulu seperti ini, supaya ada udara di dalam suntikannya. Kemudian masukkan sedotan ke dalam bahan kolam. Jadi sampai tenggelam ya sedotannya sampai bawah gitu. Kemudian kita dorong suntikannya seperti ini sampai membentuk suatu gelembung. Kita bisa buat beberapa gelembung ya sesuai selera. Yang penting nanti hasilnya cantik ya, dan pastikan anak-anak pasti suka sama pudingnya. Kalau sudah di ujung, kita tarik lagi suntikannya, kemudian kita dorong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Taruh lagi puding ikan ke atas kolam keempat, ini puding biru. Kita taruh di atasnya seperti ini. Masak lagi sisa larutan Nutrijel birunya, kita masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya. Tunggu sampai uap panasnya berkurang. Kalau uap panasnya sudah berkurang atau hangat seperti ini, sekarang kita taruh di atas kolamnya. Kita taruh di pinggir-pinggir ikannya seperti ini. Kemudian suntik seperti ini, jangan lupa suntikannya kita tarik dulu supaya ada udara masuk ke dalam suntikannya. Kemudian kita dorong suntikannya seperti ini. Jadi gunanya ada sedotan kecil itu bisa membuat gelembung-gelembung di atas kolamnya ya, seperti ini. Jadi pastikan sedotannya masuk ke dalam bahan kolamnya supaya nanti bisa terbentuk gelembung-gelembung seperti ini. Kalau kolamnya biru jadi terlihat real ya ikannya. Jadi nanti teman-teman untuk warnanya sesuai selera aja. Taruh lagi puding ikan ke atas kolam warna ungu. Masak sisa Nutrijel ungunya sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya. Kemudian tunggu sebentar sampai uap panasnya berkurang atau hangat. Kalau sudah hangat seperti ini, taruh di atas kolamnya. Kita taruh di pinggir-pinggir ikannya ya, seperti ini. Siapkan suntikan, kemudian tarik dulu suntikannya supaya masuk udara ke dalam suntikan. Kemudian masukkan sedotan ke dalam kolam.
Nah, kemudian dorong suntikannya sampai membentuk suatu gelembung seperti ini. Ini kita bisa buat gelombangnya kecil-kecil atau besar-besar sesuai selera. Biarkan puding ikannya sampai benar-benar padat di suhu ruang. Puding ikan pun sudah padat, ini bisa kita tutup menggunakan tutup cup seperti ini. Tapi biasanya kalau kita jualan puding ikan ada gelembung-gelembungnya seperti ini, nggak usah pakai tutup lagi ya teman-teman. Jadi kita bisa simpan dalam suatu wadah, kemudian ditutup aja sama plastik besar. Jadi nanti anak-anak bisa ngelihat gelembung-gelembungnya. Nah, ini secara tampilan menarik banget ya, warnanya pun warna-warni, ada pink, kuning, hijau, biru, dan ungu. Nanti anak-anak bisa milih warna kesukaannya masing-masing. Misalnya teman-teman buat malam dan pagi-paginya ikannya sudah luntur seperti ini, nggak apa-apa ya teman-teman, jangan khawatir. Kita hias lagi aja ikannya dengan cara siapkan cotton bud, kemudian taruh pewarna makanan merah di satu sisi cotton bud, kemudian satu sisi lainnya kita taruh pewarna makanan kuning. Secukupnya aja, jangan banyak-banyak supaya nggak meluber. Kemudian kita aplikasikan ke badan ikan kowinya seperti ini. Aplikasikan tipis-tipis dan serapih mungkin pewarna ini ke atas ikannya. Kemudian ini warna kuning ya, kita taruh di pinggir-pinggir warna merahnya. Nah, jadi teman-teman tenang aja ya. Misalnya bikin malam, kemudian paginya sudah luntur, ini kita bisa bikin warnanya dadakan seperti ini. Jadi nanti hasilnya cantik lagi ya. Jadi anak-anak pasti senang banget ngelihat ikannya karena warnanya itu cantik-cantik ikannya. Dan ini bisa teman-teman lihat sekali lagi, kita hias ikannya tipis-tipis aja, dan pewarna makanan ini tuh aman ya teman-teman, jangan khawatir karena ini sudah BPOM, jadi aman banget untuk dimakan. Nah, selesai kita hias lagi semuanya, puding ikan siap untuk dinikmati atau dijual. Insya Allah anak-anak pasti suka karena warnanya cantik-cantik. Jadi teman-teman harus bikin ini di rumah, insya Allah laris manis untuk dijual. Selesai kita hias, hasilnya cantik banget ya. Ini aku buat malam dan paginya aku simpan aja di suhu ruang. Puding pun tidak berair sama sekali ya, cantik banget, nggak berair sama sekali. Dan gelembungnya pun kokoh ya teman-teman, nggak meletus. Jadi teman-teman harus cobain di rumah, bisa banget teman-teman bikin malam dan paginya bisa dijual. Secara tampilan menarik banget ya teman-teman, warna-warni gitu. Teman-teman bisa buat biru aja nggak apa-apa seperti ini. Nah, untuk dimakannya teman-teman harus menyiapkan sendok plastik kecil khusus puding seperti ini. Jadi nanti anak-anak mudah ya makannya. Ini langsung aja aku cobain. Nah, secara tekstur ini tuh kenyal ya teman-teman dan cukup padat juga. Rasanya pun enak banget, manis, kenyal. Nah, biasanya puding ini disajikan dengan tambahan kental manis seperti ini. Jadi anak-anak makin suka lagi deh. Jadi rasanya itu manis susu, kemudian ada rasa lecinya juga. Enak banget, teman-teman wajib cobain di rumah, cocok jadi menu jualan. Dari modal kurang lebih Rp29.550 jadi 25 cup, modal per cupnya jatuh di Rp1.182. Kita bisa jual 2.000-an aja, udah untung banget. Atau sesuaikan dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan semoga laris manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.